Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan sedikit membahas terkait pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Provinsi Jawa Barat. Mengingat market share ekonomi syariah di Indonesia yang semakin hari semakin meningkat, baik dari sisi lembaga keuangan perbankan ataupun yang non perbankan, maka saya akan membahas tentang potensi pengembangan ekonomi keuangan syariah di Jawa Barat. Baik, kita mulai. Untuk yang dibahas di sini yaitu terkait dengan penguatan regulasi dan infrastruktur produk halal. Ya, ini produk halal ini yang memang targetan pemerintah itu berdasarkan Undang-Undang BPJPH tahun 2013 bahwa targetannya itu bahwa di Provinsi Jawa Barat itu tahun 2024 di bulan Oktober bahwa seluruh produk itu harus tersertifikasi halal. Maka topik nomor satu yang akan dibahas adalah terkait dengan penguatan regulasi dan infrastruktur produk halal di Jawa Barat. Kemudian untuk yang berikutnya itu penguatan SDM pariwisata ramah muslim di Provinsi Jawa Barat karena pariwisata ini merupakan potensi yang cukup besar yang menjadi pemasukan untuk pendapatan daerah di Jawa Barat karena dengan banyaknya wisatawan yang datang ke Jawa Barat itu menjadi pemasukan untuk provinsi. Seperti halnya Bali yang memang sudah malang melintang berkembang di bidang pariwisatanya. Kemudian tapi untuk Jawa Barat sendiri ini fokus ke pariwisata yang berbasis syariah. Untuk yang ketiga yaitu penguatan pasar fashion muslim di Jawa Barat, yaitu fashion yang merupakan dari hari ke hari itu banyak fashion-fashion muslim yang memang sudah mendunia. Ya, kalau di Indonesia sudah banyak contohnya seperti Robani dan lain sebagainya ya. Kemudian ada pengoptimalan sektor keuangan syariah di Jawa Barat, yang mana keuangan ini merupakan yang memang terdepan ya, dengan adanya keuangan syariah yang mumpuni, baik di sektor perbankan ataupun yang non perbankan, asuransi, pegadaian, reksadana, kemudian pasar modal dan lain sebagainya itu menjadi optimalisasi dari sektor keuangan syariah di Jawa Barat. Kemudian peningkatan kuantitas dan kompetensi sektor media dan rekreasi halal di Jawa Barat. Ya, karena media itu menjadi salah satu fundamental dalam mengembangkan eh, syariah, ekonomi syariah di Jawa Barat. Yaitu kemudian yang keenam itu pengembangan ekonomi dan keuangan syariah pada sektor farmasi dan kosmetik halal Jawa Barat. Seperti kita tahu banyak sekali masyarakat di Provinsi Jawa Barat yang sudah aware terkait kosmetik yang memang sudah berdasarkan halal. Seperti contoh Wardah itu kan menjadi salah satu kosmetik yang menjadi primadona di Provinsi Jawa Barat untuk yang berlabel halal. Kemudian topik tujuhnya terkait pengembangan keuangan sosial syariah di Jawa Barat. Seperti seperti kita tahu bahwa keuangan sosial syariah di Jawa Barat itu terdiri dari lembaga-lembaga filantropi Islam, yaitu zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Di zakat kita sudah punya Baznas, kemudian di Baznas itu mengelola terkait infak dan sedekah juga. Di wakaf kita punya BWI, Badan Wakaf Indonesia. Undang-undangnya tentang zakat sudah ada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Untuk wakaf sendiri itu kemudian ada peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2014. Kemudian untuk di wakaf sendiri itu ada Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Dan ini menjadi support untuk penegakan pengembangan keuangan sosial syariah di Jawa Barat. Kemudian ada pengembangan ekonomi dan keuangan syariah pada institusi keuangan mikro syariah di Jawa Barat. Baik, nah, dalam rangka optimalisasi potensi ekonomi dan keuangan syariah untuk memperkuat ketahanan ekonomi umat, memajukan pembangunan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja, serta daya saing, perlu dilakukan upaya percepatan perluasan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di berbagai sektor pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Jawa Barat. Perlu sinergi dan sinkronisasi dalam program kegiatan antar sektor dan pemangku kepentingan yang berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Jawa Barat. Yang pertama yaitu penguatan regulasi dan infrastruktur produk halal. Nah, ini poinnya itu yang pertama yaitu poin penguatan regulasi dan infrastruktur produk halal. Caranya kategorinya itu pelaksanaan percepatan regulasi, yang kedua yaitu pembentukan infrastruktur produk makanan dan minuman halal, dan yang ketiga integrasi sistem dan informasi halal. Ini untuk penguatan regulasi. Caranya seperti ini. Kemudian untuk penguatan rantai nilai produk makanan dan minuman halal, nilainya itu dengan cara standarisasi sertifikasi produk makanan dan minuman yang halal. Kemudian untuk yang kategori yang kedua yaitu promosi dan literasi produk halal sebagai lifestyle.
Dan ini yang memang harus dilakukan oleh pemerintah sebagai pemangku kebijakan. Kemudian yang ketiga yaitu membuka rantai distribusi tingkat lokal, regional, nasional, dan internasional. Karena yang menjadi cakupan untuk halal ini tidak hanya lokal, tidak hanya nasional, tetapi juga internasional. Karena yang menjadi pasar produk halal ini tidak hanya dalam negeri, tapi luar negeri. Banyak sekali orang-orang luar yang datang ke Indonesia, mereka tidak kebingungan untuk mencari makanan yang halal di Indonesia. Apalagi makanan terlezat di dunia itu ternyata ada di Indonesia, yaitu rendang Padang. Kemudian program daerah unggulan makanan dan minuman halal. Jadi masing-masing daerah itu memang memiliki makanan-makanan yang khas, dan itu menjadi daya tarik para wisatawan untuk datang ke negara kita, terutama di Provinsi Jawa Barat. Kemudian peningkatan efektivitas dan institusi industri halal makanan halal. Yang pertama yaitu caranya program insentif yang dapat mendorong pengembangan industri makanan dan minuman halalnya. Memang harus ada insentif kepada para penggerak, kepada para pelaku usaha halal, insentif ya. Jadi ketika mereka berusaha di bisnis halal, kemudian ada insentif dari pemerintah supaya menjadi suntikan motivasi para pengusaha yang bergerak di bidang bisnis halal untuk efektif, kemudian untuk berinovasi terkait produk-produk dan makanan-makanan halal mereka. Nah, kemudian yang berikutnya itu topik kedua terkait dengan penguatan SDM pariwisata ramah Muslim di Provinsi Jawa Barat. Nah, yang pertama itu strategi yang pertama itu yaitu penguatan SDM itu caranya itu yaitu dengan cara menyusun modul pelatihan pariwisata ramah Muslim. Jadi untuk penguatan SDM pariwisata halal di Jawa Barat itu ya yaitu caranya diantaranya itu yaitu menyusun modul. Yang mana modul ini menjadi sebagai pedoman para praktisi dalam menjalankan pariwisata halal di Jawa Barat. Ya, yang setelah adanya modul baru lakukanlah pelatihan pariwisata ramah Muslim untuk industri pariwisata. Karena banyak sekali di Indonesia ini, khususnya di Provinsi Jawa Barat, yang mana mereka itu sudah mendeklarasikan bahwa mereka termasuk kepada pariwisata yang halal. Tetapi pada buktinya masih ada mereka yang memang sudah mendeklarasikan halal tapi belum halal. Maka dari itu perlu adanya pelatihan dan sosialisasi dari SDM yang memang paham. Kemudian penerapan kriteria dan pedoman pariwisata ramah Muslim Barat dan sertifikasi kompetensinya. Jadi memang harus ada sertifikasi kompetensinya. Jadi caranya yaitu orang-orang yang sudah bergerak di bidang pariwisata halal, mereka tersertifikasi bahwa memang mereka sudah bergerak dan melaksanakan pariwisatanya memang berdasarkan prinsip yang halal, yang telah tersertifikasi oleh lembaga yang memang ditunjuk oleh pemerintah. Kemudian untuk berikutnya yaitu peningkatan kualitas pariwisata ramah Muslim bertaraf internasional dengan harga yang terjangkau. Ya, yaitu diantaranya yaitu penyiaran infrastruktur pariwisata ramah Muslim bertaraf internasional. Karena memang di kita orang-orang pelancong yang datang dari luar negeri ke Indonesia itu memang mereka berpikir terkait harga ya. Kenapa banyak turis asing yang datang terus-terusan ke Indonesia? Karena memang dari sisi kualitas pariwisata yang mereka dapatkan dan harga yang mereka berikan itu memang tidak terlalu mahal, sehingga para turis-turis yang dari luar negeri itu setiap tahun selalu datang ke Indonesia, terutama di Bali ya. Cuman Bali itu masih plural antara yang syariah dan yang tidak syariah. Tapi mayoritas memang banyak yang belum syariah. Tapi yang terkenal di dunia itu Bali. Tapi hari ini ada Lombok yang memang Lombok itu banyak sekali hotel-hotel yang sudah menerapkan prinsip syariah di Lombok. Ya dengan ketentuan-ketentuan yang berdasarkan fatwa tentang pariwisata syariah. Di antaranya contohnya itu yaitu adanya arah kiblat, adanya fasilitas buat beribadah, sarung, sholat, sarung, sajadah, mukena, kemudian ada tidak adanya minuman khamr, pelayan yang memakai kerudung, kemudian eh, tidak adanya campur campur antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Itu di Lombok sudah mulai gitu dilaksanakan dengan potensi alam yang sungguh luar biasa, kemudian didukung dengan pariwisata-pariwisata yang memang berdasarkan prinsip halal. Karena gubernurnya sangat support. Dulu itu waktu zaman gubernurnya itu Tubagus, yaitu ya TGN. Ya, Tubagus itu yang memang dia kan hafiz Quran juga, kemudian dia jadi gubernur dan dia support terhadap pariwisata syariah. Sehingga Lombok sekarang sudah mulai bagus. Jadi banyak sekali pariwisata yang memang syariahnya. Oke, berikutnya itu penyusunan standar kualitas pariwisata ramah Muslim melalui pengembangan Muslim Friendly Rating Apps. Jadi ada aplikasi yang memang mana nih
tempat pariwisata yang rating muslimnya tinggi, itu yang menjadi daya tarik para muslim untuk datang ke situ. Muslim internasional ya. Ini kan internasional yang jadi jangkauannya. Kerjasama antara lembaga, perusahaan, dan stakeholder untuk meningkatkan sumber daya dan daya saingnya. Ini kan harus ada kerjasama ya. Seperti di Abu Dhabi misalnya, di Qatar yang memang sudah bagus dalam sisi pariwisatanya, kita mungkin bisa kerjasama dengan mereka. Bagaimana cara mereka mengembangkan pariwisatanya sehingga banyak turis-turis yang datang ke negara mereka untuk datang melihat pariwisata yang mereka kembangkan. Kemudian ada intensifikasi promosi dan pengembangan kelembagaan pariwisata halal. Nah, ini memang promosi dan pengembangan kelembagaan ini memang poin penting. Di antaranya itu dengan cara penguatan branding pariwisata ramah Muslim melalui medsos. Nah, ini medsos kan hari ini memang sangat berperan penting untuk pengembangan pariwisata dari di Facebook, Instagram, Twitter, kemudian TikTok itu menjadi platform-platform yang digunakan para penggiat medsos untuk pengembangan pariwisata halal. Kemudian ada event-event yang pariwisata ramah Muslim yang sangat berkelanjutan. Kemudian peta penguatan SDM pariwisata ramah Muslim, kemudian ada sektor mode fashion di Muslim di Jawa Barat, bahwa penguatan pasar fashion Muslim di Jawa Barat itu memang harus dikolaborasikan dengan sektor halal value chain lainnya. Dan market driver produk fashion Muslim ini memang penguatan link, kemudian adanya penguatan industri dan perlindungan terhadap plagiarisme dan hak cipta. Jadi jangan sampai yang diciptakan oleh satu perusahaan di copy paste sama perusahaan yang lain tanpa ini. Oleh karena itu, suatu perusahaan yang sudah menciptakan suatu produk itu ada standarisasi sertifikasinya supaya tidak ada yang namanya plagiarisme hak cipta. Nah, kemudian pengoptimalan dari sektor keuangan syariah Jawa Barat ini yang paling utama adalah melakukan konvensi lembaga keuangan milik daerah berbasis syariah secara bertahap dan berkesinambungan sebagai penggerak ekonomi dan keuangan syariah pada sektor keuangan. Kemudian adanya sosialisasi, edukasi, dan literasi keuangan syariah dan perlindungan nasabah. Baik, kemudian dari sisi topik berikutnya yaitu peningkatan kuantitas dan kompetensi sektor media dan rekreasi halal di Jawa Barat. Nah, ini dengan cara peningkatan kuantitas dan kompetensi SDM kreatif, kemudian industri media dan rekreasi menjadi andalan di pasar nasional, regional, dan internasional. Nah, kemudian untuk strateginya yaitu literasi halal yang pertama. Yang kedua, sinergi antara pengembangan produk dan kesehatan dan kosmetik halal. Topik yang keenam. Kemudian yang terakhir, topik yang ketujuh, pengembangan sosial syariah di Jawa Barat, yaitu seperti yang saya katakan, ada Baznaz, ada BWI, ada kemudian ada OPZ yang memang melaksanakan kepanjangan tangan dari Baznaz. Ada LAZ, Lembaga Amil Zakat, yang memang LAZ itu dikuasai atau dikelola sama swasta, kalau Baznaz sama pemerintah. Tapi masing-masing fungsinya sama, yaitu mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan uang zakat, infak, dan sedekah. Topik yang kedelapan yaitu pengembangan ekonomi keuangan syariah pada institusi keuangan mikro syariah. Ini UMKM syariah, BUMD, BUMN, kemudian PPR, dan UMKM yang dikelola oleh masyarakat langsung untuk pengembangan ekonomi kreatif dan pariwisata syariah di Jawa Barat. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih terkait dengan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Provinsi Jawa Barat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.